Halo Geonauts, hari ini kita akan membahas sebuah visi geopolitik dan ekonomi yang sangat ambisius. Sebuah mimpi besar yang, jika terwujud, akan secara fundamental mengubah posisi Indonesia di peta kekuasaan global. Strategi Indonesia untuk bertransformasi dari sekadar negara kepulauan yang pasif menjadi poros maritim dunia yang sesungguhnya. Kita akan membedah sebuah cetak biru strategis yang, jika berhasil dieksekusi, akan mengubah peta logistik global secara fundamental, menempatkan Indonesia sebagai pemain utama yang menentukan harga dan rute pengiriman komoditas paling vital di dunia. Tesis sentral kita sangat provokatif. Indonesia tidak hanya bertujuan menjadi jalur transit yang dilewati kapal asing, tetapi berambisi merebut kendali logistik dunia dari dominasi tradisional yang dipegang oleh hub utama di Asia Timur dan Eropa. Video ini akan mengungkap kode poros maritim, yaitu 3 kunci utama yang menjadi senjata strategis Indonesia untuk menantang Tiongkok dan Eropa di arena geoekonomi. Jangan skip, karena memahami kode ini adalah kunci untuk memahami potensi ekonomi dan kekuatan geopolitik Indonesia di masa depan, menjadikannya negara yang menentukan, bukan ditentukan. Kedaulatan laut kita adalah masa depan kemakmuran nasional yang harus kita perjuangkan. Posisi geografis, peta harta karun alami yang tak tertandingi. Kunci pertama dan modal dasar yang tak terbantahkan dari kode poros maritim Indonesia terletak pada posisi geografisnya yang unik dan tak tertandingi di antara 2 benua dan 2 samudra. Indonesia adalah satu-satunya negara yang secara efektif menjadi jembatan alami dan permanen antara 2 samudra terpenting di dunia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini memaksa seluruh jalur pelayaran utama global untuk melewati perairan kita, baik melalui Selat Malaka yang vital maupun melalui alur laut Kepulauan Indonesia Alki yang merupakan jalur resmi yang diakui internasional. Indonesia menguasai choke point vital di mana lebih dari 1/3 perdagangan dunia, termasuk energi dan komoditas, harus melewati perairannya. Keunggulan geografis ini adalah modal dasar kita yang tidak dapat ditiru oleh negara manapun. Ini adalah anugerah sekaligus tanggung jawab keamanan. Indonesia adalah hub sentral alami dunia, bukan hub pinggiran. Kunci 1. Membangun jaringan hub and spoke terpadu yang efisien domestik. Kunci pertama yang harus diaktifkan dalam upaya merebut kendali logistik adalah strategi jaringan hub and spoke terpadu yang efisien di tingkat domestik. Strategi ini bertujuan untuk mengakhiri ketergantungan historis pada hub asing seperti Singapura atau Port Klang untuk transit barang antar pulau kita sendiri. Indonesia sedang berinvestasi besar-besaran untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan utama hub yang mampu menangani kapal-kapal raksasa seperti Tanjung Priok, Surabaya, Makassar, dan Kuala Tanjung dan menghubungkannya dengan pelabuhan-pelabuhan kecil spoke melalui jaringan tol laut yang terorganisir. Efisiensi logistik domestik ini adalah prasyarat mutlak untuk menjadi hub internasional, karena barang harus bergerak cepat dan murah di dalam negeri sebelum kita bisa menguasai logistik global. Jaringan terpadu ini mengurangi biaya logistik nasional secara signifikan, membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global. Sebuah peningkatan daya saing yang krusial. Memutus ketergantungan, merebut kendali transshipment dari Singapura strategi. Hub and spoke ini memiliki tujuan geopolitik dan geoekonomi yang sangat spesifik. Merebut kendali transshipment regional dari Singapura, pesaing utama kita di kawasan. Saat ini, sebagian besar kargo internasional yang menuju atau berasal dari Indonesia harus transit, dibongkar, dan dimuat ulang melalui pelabuhan Singapura. Sebuah proses yang menambah biaya logistik yang besar dan memakan waktu yang tidak efisien. Dengan mengembangkan pelabuhan deep sea kita sendiri yang mampu melayani kapal-kapal feeder regional dan internasional, Indonesia dapat memotong ketergantungan ini dan menarik kargo transshipment langsung ke pelabuhan domestik. Keberhasilan dalam memutus ketergantungan ini adalah demonstrasi kedaulatan logistik Indonesia yang akan secara langsung mengurangi biaya impor dan meningkatkan daya saing ekspor kita di pasar internasional. Ini adalah perjuangan logistik untuk otonomi ekonomi. Kunci 2. Modernisasi dan kedaulatan industri perkapalan nasional. Kunci kedua yang krusial dari kode poros maritim adalah modernisasi dan kedaulatan industri perkapalan nasional. Indonesia tidak akan pernah bisa menjadi poros maritim dunia jika kapal-kapal yang berlayar di perairan kita dan mengangkut kargo kita didominasi oleh bendera asing, membayar biaya freight ke luar negeri. Investasi harus diarahkan pada revitalisasi galangan kapal nasional, transfer teknologi perkapalan, dan pembangunan armada logistik yang kuat untuk mengangkut barang domestik, regional, bahkan global. Kemandirian dalam industri perkapalan menciptakan efek ganda, mengurangi biaya freight, menciptakan jutaan lapangan kerja di sektor strategis,
dan memperkuat kemampuan pertahanan maritim, memproduksi kapal patroli dan logistik sendiri. Industri perkapalan yang kuat adalah prasyarat mendasar untuk kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional yang sejati menguasai perdagangan ikan global. Kedaulatan pangan sebagai aset aspek krusial lain dari strategi maritim adalah menguasai perdagangan ikan global yang bernilai triliunan rupiah. Indonesia adalah rumah bagi segitiga terumbu karang dan memiliki stok ikan yang luar biasa besar dan beragam. Strategi ini bukan hanya tentang menangkap ikan. Ini tentang membangun rantai dingin cold chain dan infrastruktur pengolahan yang canggih di dekat lokasi penangkapan untuk menjamin kualitas ekspor yang premium. Dengan menguasai logistik ikan, memastikan keberlanjutan sumber daya melalui penegakan hukum EUU Fishing dan menetapkan standar kualitas, Indonesia dapat mendikte harga dan standar produk laut di pasar global. Kedaulatan pangan ini adalah aset ekonomi dan geopolitik yang dapat digunakan Indonesia sebagai daya tawar yang kuat dalam negosiasi internasional. Inovasi logistik dingin cold chain dan kualitas ekspor premium untuk menguasai perdagangan ikan global. Indonesia harus melakukan inovasi besar-besaran di bidang logistik dingin cold chain, infrastruktur cold storage yang memadai, kapal berpendingin yang efisien, dan transportasi darat berpendingin harus terintegrasi dari pelabuhan kecil hingga hub ekspor utama. Kualitas dan kesegaran produk laut sangat penting untuk menembus pasar premium di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat yang memiliki standar sanitasi dan kualitas yang sangat tinggi. Investasi pada rantai dingin ini akan meminimalkan waste dan meningkatkan nilai jual produk laut Indonesia secara signifikan, memposisikan kita sebagai pemasok produk laut berkualitas tinggi, bukan hanya kuantitas. Sebuah langkah menuju high value economy. Kunci 3, penguasaan teknologi smart port dan data logistik. Kunci ketiga yang akan menentukan keberhasilan kode poros maritim adalah penguasaan teknologi smart port dan data logistik. Pelabuhan masa depan tidak hanya ditentukan oleh kedalaman dermaga atau derek crane, tetapi oleh kecepatan dan transparansi pertukaran data yang terjadi di dalamnya. Indonesia harus mengadopsi teknologi Internet of Things, IoT, dan blockchain untuk mengelola arus kargo secara real-time, mengurangi birokrasi, dan memprediksi kebutuhan logistik. Smart port yang terintegrasi akan mengurangi waktu tunggu waktu sandar kapal yang merupakan biaya terbesar dalam logistik. Penguasaan data logistik ini memberi Indonesia leverage strategis atas informasi perdagangan regional, memungkinkan kita untuk mengoptimalkan jalur pelayaran, ancaman dan peluang digital Silk Road Tiongkok. Aspek teknologi, strategi poros maritim Indonesia berada di tengah-tengah persaingan antara inisiatif digital Silk Road Tiongkok dan investasi infrastruktur barat Tiongkok, sedang berinvestasi besar-besaran dalam jaringan 5G dan kabel bawah laut di seluruh Asia Tenggara. Indonesia harus memanfaatkan investasi ini sambil memastikan kedaulatan data dan keamanan siber maritim yang ketat. Penguasaan teknologi smart port kita harus terjamin keamanannya dari potensi snooping atau cyber attack asing yang dapat melumpuhkan sistem logistik kita. Indonesia harus cerdas dalam memilih mitra teknologi untuk memastikan interoperability tanpa mengorbankan keamanan nasional, merebut kendali dan masa depan. Ekonomi biru kita telah membahas 3 kunci utama Indonesia untuk merebut kendali logistik global. Pertama, jaringan hub and spoke terpadu. Kedua, kedaulatan industri perkapalan. Dan ketiga, penguasaan teknologi smart port. Penerapan kode ini akan mengubah Indonesia menjadi penentu harga dan jalur perdagangan. Pertanyaannya sekarang adalah, mampukah Indonesia mengatasi birokrasi dan tantangan finansial untuk mengaktifkan kode ini tepat waktu sebelum pesaing regional kita, terutama Singapura dan Malaysia, bergerak lebih cepat? Masa depan ekonomi biru Indonesia bergantung pada keberanian kita merebut kendali logistik dunia. Dukung analisis ini dengan subscribe dan sampaikan pandangan Anda, tantangan regulasi dan harmonisasi birokrasi pelabuhan, keberhasilan strategi hub and spoke, dan smart port sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk mengatasi tantangan regulasi dan harmonisasi birokrasi pelabuhan yang masih kompleks dan berlapis-lapis. Indonesia harus memangkas proses perizinan, mengurangi waktu tunggu kapal dwelling time, dan menyinkronkan sistem data antar instansi pelabuhan bea cukai, karantina, syah bandar. Meskipun investasi infrastruktur fisik sudah dilakukan, jika birokrasi di pelabuhan masih lambat dan tidak efisien, Indonesia akan tetap kalah bersaing. Dengan hub seperti Singapura, reformasi regulasi yang mendalam dan debottlenecking birokrasi adalah kunci soft infrastructure yang harus diaktifkan untuk menarik kargo global. Dampak, lingkungan, dan prinsip ekonomi biru berkelanjutan. Visi poros maritim dunia harus diintegrasikan secara ketat
dengan prinsip ekonomi biru berkelanjutan. Pembangunan pelabuhan baru dan peningkatan lalu lintas kapal berpotensi meningkatkan polusi laut, merusak ekosistem pesisir, dan mengancam keanekaragaman hayati. Indonesia harus memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur maritim dilengkapi dengan standar lingkungan tertinggi, termasuk sistem pengelolaan limbah cair dan padat yang canggih. Investasi pada energi terbarukan di pelabuhan dan armada kapal ramah lingkungan green shipping adalah komitmen yang harus ditunjukkan Indonesia kepada dunia untuk membuktikan bahwa pertumbuhan logistik tidak mengorbankan laut, peran pertahanan maritim dan pengawasan ALKI alur laut kepulauan Indonesia. Merebut kendali logistik berarti juga menjamin keamanan jalur pelayaran. Alur laut kepulauan Indonesia ALKI adalah jalur transit internasional yang harus dijaga keamanannya oleh TNI Angkatan Laut dan Bakamla. Peningkatan kemampuan pertahanan maritim, termasuk kapal patroli cepat dan sistem pengawasan, diperlukan untuk melawan ancaman perompakan, illegal fishing, dan potensi infiltrasi asing. Keamanan ALKI adalah jaminan yang harus diberikan Indonesia kepada perusahaan pelayaran global untuk meyakinkan mereka bahwa Indonesia adalah hub yang aman dan stabil. Kemitraan strategis dengan Jepang dan Korea Selatan. Indonesia harus membangun kemitraan strategis dengan negara-negara Asia Timur Laut seperti Jepang dan Korea Selatan yang sangat bergantung pada jalur maritim Indonesia. Kemitraan ini dapat mencakup investasi dalam teknologi smart port dan industri perkapalan. Jepang memiliki teknologi shipbuilding dan logistik canggih, sementara Korea Selatan memiliki keahlian dalam industri galangan kapal. Kerjasama ini harus memastikan transfer teknologi ke Indonesia, bukan hanya masuknya modal asing, sehingga kunci dua kedaulatan industri perkapalan dapat dicapai mengatasi kesenjangan sumber daya manusia. SDM diam di sektor maritim transisi ke smart port dan logistik modern menuntut SDM terampil. Indonesia menghadapi kesenjangan besar dalam jumlah insinyur perkapalan, ahli logistik maritim, dan operator pelabuhan yang menguasai teknologi digital. Pemerintah harus berinvestasi besar pada pendidikan vokasi dan pelatihan profesional di sektor maritim untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap mengoperasikan dan mengelola jaringan logistik kelas dunia. Tanpa SDM daya manusia yang kompeten, smart port hanya akan menjadi aset yang mahal tanpa fungsi maksimal. Ancaman cyber security terhadap infrastruktur pelabuhan, ketergantungan pada sistem smart port dan teknologi digital membawa ancaman baru. Serangan cyber attack. Pelabuhan yang terdigitalisasi adalah target empuk bagi aktor negara atau kriminal yang ingin melumpuhkan logistik Indonesia. Indonesia harus membangun pertahanan siber yang sangat kuat di pelabuhan dan sistem logistik nasional. Kegagalan dalam cyber security dapat melumpuhkan seluruh jaringan hub and spoke kita, memberikan kerugian ekonomi yang masif dan kerugian geopolitik. Peran ekonomi biru dalam diplomasi komoditas global. Penguasaan perdagangan ikan dan komoditas laut memberi Indonesia daya tawar baru dalam diplomasi komoditas global. Indonesia dapat menggunakan posisi ini untuk mendikte harga komoditas laut berkelanjutan dan menuntut standar lingkungan yang tinggi dari mitra dagang. Ekonomi biru menjadi alat soft power yang menunjukkan bahwa Indonesia mampu memimpin dalam pembangunan ekonomi yang bertanggung jawab. Kompetisi regional dan respons. Singapura atau Malaysia, Indonesia harus siap menghadapi respons keras dari pesaing regional, terutama Singapura dan Malaysia, yang akan mempertahankan dominasi transshipment mereka. Singapura akan terus berinvestasi pada otomatisasi pelabuhan dan efisiensi birokrasi untuk menjaga keunggulan kompetitifnya. Indonesia harus bergerak cepat dan konsisten dalam menerapkan kode poros maritim untuk menarik kargo yang saat ini masih ditangani oleh hub asing, tantangan pendanaan dan stabilitas. Proyek jangka panjang. Visi poros maritim dunia memerlukan pendanaan triliunan rupiah. Indonesia harus menjamin stabilitas politik dan kebijakan jangka panjang untuk menarik investasi asing langsung FDI yang masif dan berkelanjutan. Investor hanya akan masuk jika mereka yakin proyek tersebut akan dilanjutkan terlepas dari pergantian pemerintahan. Stabilitas kebijakan adalah kunci emas untuk mengamankan pendanaan proyek-proyek maritim. Memegang kunci masa depan logistik dunia. Kita telah membedah kode poros maritim, yaitu 3 kunci utama yang menjadi senjata Indonesia untuk merebut kendali logistik global. Indonesia memiliki modal geografis, kini kita harus mengaktifkan modal infrastruktur dan teknologi. Keberhasilan dalam merebut kendali logistik akan menjadikan Indonesia bukan lagi objek, melainkan subjek yang menentukan harga, jalur, dan keamanan perdagangan dunia. Masa depan logistik global ada di tangan Indonesia. Dukung visi ini dengan subscribe dan sampaikan pandangan Anda.